Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persamaian segala jenis-jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Dan pendidikan di Indonesia menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Pendidikan dan kebudayaan tidak boleh statis, harus dinamis, tetapi harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan mencakup 4 dimensi, yaitu cipta atau kognitif, karsa, afektif, karya, psikomotor, dan pekerti, sama dengan jasmani. Dan keempat dimensi ini disebut sebagai budi pekerti. Dan keempat dimensi ini harus seimbang. Dengan demikian diperolehlah anak didik yang bijaksana. Dan sesungguhnya tujuan akhir dari sebuah pendidikan adalah untuk membekali atau mempersiapkan anak didik untuk cakap dalam kehidupannya kelak. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai penuntun, yaitu ingarso sung tulodo di depan sebagai contoh atau teladan, ing madya mangun karso di tengah untuk memberi motivasi atau inspirasi, dan tutmuri handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan kepada peserta didik. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru sebagai seorang petani. Ki Hajar Dewantara memberi contoh bahwa seperti bibit jagung di tangan petani, seperti itulah anak didik dalam bimbingan seorang guru. Artinya, bibit yang baik jika diurus dengan baik oleh Pak Tani, maka hasilnya akan baik. Tetapi bibit yang baik jika tidak diurus dengan baik oleh Pak Tani, hasilnya tidak akan baik. Demikian juga kalau bibit yang kurang baik diurus dengan baik oleh Pak Tani, maka hasilnya bisa lebih baik. Demikian juga anak didik di tangan oleh seorang guru. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai itu maka pembelajaran harus fokus pada anak didik. Peserta didik harus merdeka belajar, dan tentunya guru juga harus merdeka mengajar. Dalam pembelajaran harus dirancang metode, model pembelajaran yang memperhatikan keunikan semua peserta didik. Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, maka sudah waktunya bahwa pembelajaran di dalam kelas kita benahi dengan mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Pembelajaran harus berfokus kepada peserta didik, harus mempertimbangkan keunikan setiap peserta didik, yang dalam hal ini masing-masing memiliki kodrat yang berbeda-beda. Memang selama ini dalam pembelajaran kita sudah menerapkan beberapa hal dari pemikiran KHD ini. Misalnya, peran guru sebagai ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutmuri handayani itu sudah kita lakukan. Tetapi ada beberapa lagi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang mungkin belum kita kerjakan di kelas. Mari sama-sama kita membenahi pembelajaran kita. Saya percaya dengan semakin mendalami lagi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, dan bersama-sama kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas kita dan di sekolah kita masing-masing, saya percaya pendidikan di Indonesia akan semakin maju, bahkan mampu bersaing di dunia internasional. Mari bergerak, guru bergerak, Indonesia maju.